Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Al-Khawarizmi, tempat belajar yang seru dan mudah. Ujian satuan pendidikan tingkat SD atau MI sudah semakin dekat. Yuk siapkan diri kalian untuk terus berlatih mengerjakan soal-soal. Salah satu cara terbaiknya adalah dengan mengikuti channel ini. Karena di sini kalian bisa belajar dengan lebih mudah, terarah, dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan membahas prediksi soal ilmu pengetahuan sosial untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 20. Semoga saja soal yang kita bahas ini akan muncul pada saat ujian nanti. Yuk, bismillahirrohmanirrohim, kita mulai soal nomor 1. Sumber daya alam berupa batu bara dimanfaatkan untuk bahan baku A. Besi, B. Semen, C. Aspal, atau D. Listrik. Kita bahas satu-satu. Besi itu berasal dari biji besi ya, bukan batu bara. Kemudian yang B itu semen. Bahan utama semen adalah batu kapur, bukan batu bara. Kemudian pilihan yang C, aspal. Kalau aspal itu dia berasal dari minyak bumi, berarti bukan batu bara. Kemudian D, listrik. Batu bara itu bisa dibakar untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin pembangkit listrik. Berarti jawabannya D, teman-teman. Soal nomor 2. Perhatikan hal-hal berikut ini. Ada irigasi, PLTA, perkebunan, rekreasi, transportasi. Pertanyaannya, berikut ini yang merupakan manfaat dari waduk sesuai tabel di atas adalah titik-titik. Yuk, yang manfaat waduk kita cek ya. Irigasi, ya betul ya. PLTA juga bisa. Kalau perkebunan itu bukan, berarti yang ada tiganya sudah pasti salah. Ini sudah pasti salah. Rekreasi juga sama ya, meskipun perkebunan dan rekreasi itu bisa, tetapi bukan menjadi fungsi utama. Kemudian yang 5, transportasi lah, ini bisa. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 5. Apakah ada? Ada ya, jawabannya adalah A. Soal nomor 3, perhatikan pernyataan berikut, langsung ke pertanyaannya. Dampak positif jika pantai dijadikan sebagai objek wisata terdapat pada nomor titik-titik. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, tentu. Yang kedua, meningkatkan pencemaran, tidak ya, dampak positif. Membuka lapangan pekerjaan, betul. Yang keempat, timbulnya tindakan kejahatan, ini dampak negatif ya. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3, yaitu D. Soal nomor 4. Contoh jenis kegiatan ekonomi di bidang perhutanan adalah A. Pemanfaatan aluminium dan timah sebagai peralatan rumah tangga. Ini bukan, ini kegiatan ekonomi di bidang pertambangan. B. Pengolahan kayu jati dan rotan menjadi bahan baku mebel. Ini betul ya, berurusan dengan hutan dan ada nilai ekonominya. C. Pembudidayaan berbagai jenis ikan untuk dijual dan dikonsumsi masyarakat. Ini di bidang kelautan. D. Menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Ini bukan, maka jawabannya adalah B. Soal nomor 5. Memetik teh adalah aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah titik-titik. Kalau ingat kebun teh, kita ingat Bogor, Puncak, misalnya Bandung, yang termasuk ke dalam dataran tinggi. Maka jawabannya adalah A. Soal nomor 6. Wilayah Indonesia terdiri dari daratan dan lautan. Hampir wilayah Indonesia adalah lautan. Selain itu, Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Berdasarkan kondisi wilayah tersebut, Indonesia dijuluki sebagai negara titik-titik. Teman-teman, kita perhatikan soal nomor 5 dan 6 itu sepertinya pernah saya bahas pada pembahasan soal-soal sebelumnya ya. Nah, perhatikan lagi ke soal nomor 6 ini. Di sini ada hampir wilayah Indonesia adalah lautan. Kemudian di sini negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Maka kondisi wilayah tersebut dijuluki sebagai negara maritim, teman-teman ya, kelautan. Maka jawabannya adalah B. Soal nomor 7. Keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di Indonesia merupakan identitas bangsa karena menjadi titik-titik. A. Ciri khas yang membedakan Indonesia dengan negara lain. B. Kenangan bagi bangsa Indonesia. C. Pusat perhatian bagi bangsa Indonesia. Atau D. Kebanggaan bagi negara tetangga. Jawaban yang paling tepat adalah A, teman-teman. Soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, peninggalan sejarah bercorak Buddha ditunjukkan oleh gambar nomor titik-titik. Soal ini juga pernah muncul pada pembahasan sebelumnya. Makanya teman-teman, tetap belajar, tetap ikutin channel ini, karena ternyata model-model soalnya itu hampir-hampir mirip dan bahkan ada yang sama persis ya teman-teman. Kita perhatikan teman-teman, kalau peninggalan sejarah yang bercorak Hindu itu cirinya adalah runcing dan menjulang ke atas seperti nomor 2 ini, dan nomor 4
Maka jawaban yang tepat adalah 1 dan 2. Jawabannya adalah A. Lanjut soal nomor 9. Letak Indonesia secara geografis sangat strategis karena diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jawabannya adalah A. Soal nomor 10. Indonesia merupakan negara maritim karena 2/3 luas wilayahnya merupakan perairan. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Agraris teman-teman di sini ya, kita garis bawahi dulu. Agraris itu maksudnya adalah pertanian ya teman-teman. Nah, apa saja nih pilihannya? Luas perairan negara Indonesia lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Ini namanya maritim, berarti bukan. Negara berbentuk kepulauan yang tercatat memiliki 17.504 pulau. Ini kepulauan, berarti bukan. Sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai pencaharian di bidang pertanian. Nah, ini teman-teman jawabannya itu C. Lanjut kembali ke soal nomor 11. Salah satu dampak positif yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan adalah titik-titik. A. Berkurangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Bukan teman-teman. B. Memudahkan Indonesia untuk melakukan perdagangan internasional. Bisa kita cek terlebih dahulu. C. Terjadinya pembaruan, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai kesatuan bangsa. Ini bisa positif, bisa negatif. Atau D. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena masuknya perilaku dari daerah dan negara lain. Ini juga sama seperti C ya, bisa baik, bisa juga negatif. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Soal nomor 12. Keragaman budaya yang ada di Indonesia tercermin dari titik-titik. A. Kesenian daerah, fanatisme daerah, dan senjata tradisional. Sekali lagi teman-teman, ternyata model-model soalnya itu sangat mirip-mirip sekali, bahkan plek jiplek. Ingat ya, fanatisme daerah itu bukan, maka yang ada fanatismenya itu kita buang saja. Ini fanatisme, ini juga ada, ini juga ada. Langsung, berarti jawabannya adalah D. Pakaian adat, kesenian daerah, dan bahasa daerah. Soal nomor 13. Perhatikan urutan kerajaan berikut. Langsung ke pertanyaannya. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan peninggalan kerajaan Islam adalah titik-titik. Model soal nomor 13 ini juga sama persis seperti pembahasan soal-soal pada part sebelumnya teman-teman. Ingat, di sini ada kerajaan Islam ya yang ditanyakan. Sedangkan Kutai itu bercorak Hindu tertua. Berarti bukan nih, yang Kutai itu bukan. Berarti yang ada nomor satunya itu pasti bukan. A bukan, B bukan, C bukan. Langsung jawabnya adalah D. Soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Rumah adat di samping, maksudnya di atas ya, merupakan rumah adat dari daerah titik-titik. Ini sepertinya rumah gadang ya teman-teman, karena memiliki atap yang melengkung seperti tanduk kerbau. Dan rumah gadang itu berasal dari Sumatera Barat. Kita langsung saja pilih A, Sumatera Barat. Perhatikan gambar. Gambar di atas adalah pahlawan nasional yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia agar terbebas dari penjajah Belanda. Pahlawan yang berasal dari Maluku ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Teman-teman, kita perhatikan gambar yang pertama ini adalah gambar Tuanku Imam Bonjol. Beliau berasal dari Sumatera Barat. Sedangkan yang kedua ini adalah Sultan Hasanuddin. Beliau berasal dari Sulawesi Selatan. Dan yang ketiga ini adalah gambar Diponegoro. Beliau berasal dari Yogyakarta. Dan yang keempat ini merupakan gambar Patimura atau yang disebut sebagai Kapitan Patimura. Beliau merupakan pahlawan dari Maluku yang melawan penjajah Belanda pada tahun 1817. Maka jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 16. Perhatikan gambar. Gambar peninggalan bersejarah di atas terletak di provinsi titik-titik. Ini merupakan candi ya teman-teman. Di Jawa Barat itu sepertinya tidak memiliki candi sebesar ini, berarti bukan ya teman-teman ya. Apakah di Jawa Tengah? Jawa Tengah memiliki candi seperti Borobudur dan Prambanan, tapi kan ini bukan ya, berarti ini bukan. Kemudian yang C, Jawa Timur. Nah teman-teman, gambar candi ini merupakan Candi Singosari, peninggalan kerajaan Singosari yang memang letaknya itu ada di Kabupaten Malang, Jawa Timur, berarti langsung jawabnya adalah C. Sedangkan Aceh itu tidak memiliki peninggalan candi yang bercorak Hindu-Buddha. Soal nomor 17. Perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah Belanda selalu gagal. Akibatnya rakyat Indonesia mengalami penjajahan cukup lama. Setelah lahirnya kaum terpelajar, perjuangan rakyat Indonesia bersifat kooperatif dengan terbentuknya organisasi pergerakan nasional. Salah satunya adalah organisasi yang didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi tersebut adalah titik-titik.
Lagi model soal nomor 17 ini juga pernah muncul pada pembahasan soal pada part sebelumnya. Kita ingat bahwa Dr. Wahidin Sudirohusodo pernah mendirikan organisasi yang disebut sebagai Budi Utomo, maka pilihannya adalah A. Yuk kita lanjut lagi ke soal nomor 18. Akhir-akhir ini rakyat Indonesia sering terjadi perpecahan mulai dari perbedaan budaya, ras, agama, dan lain-lain. Padahal tahun 1945, para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia bersatu untuk bebas dari penjajah, sehingga Indonesia dapat meraih kemerdekaan. Sikap yang dapat kita teladani dari pahlawan lagi. Soal ini pernah muncul pada pembahasan part sebelumnya. Lanjut teman-teman, sikap yang dapat kita teladani dari pahlawan. Tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, betul. Melakukan kerjasama dengan teman satu suku, hanya teman satu suku, salah. Hanya bergaul dengan teman satu agama, juga salah. Menonjolkan keunggulan daerahnya, apalagi. Maka jawabannya adalah A. Lanjut ke soal nomor 19. Perhatikan pernyataan berikut, langsung saja ke soalnya. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam upaya mengisi kemerdekaan yang benar ditunjukkan. Pernyataan nomor ... 1. Membela bangsa dan negara agar memperoleh pujian, salah, minta dipuji. 2. Turut serta dalam program pembangunan nasional, betul. 3. Melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Mematuhi hukum karena takut aparat kepolisian. Lagi soal ini juga pernah saya bahas pada pembahasan soal materi IPS part sebelumnya. Jawabannya benar adalah 2 dan 3, yaitu B. Soal nomor 20. Cermati peta berikut ini. Ini merupakan peta Malaysia. Mayoritas penduduk dari negara yang terdapat pada gambar tersebut adalah ... A. Melayu, B. Tionghoa, C. Pribumi, atau D. India. Jawabannya ya Melayu ya teman-teman. Untuk Tionghoa itu terbesar kedua. Kita jawab A. Melayu. Demikian pembahasan prediksi soal materi ilmu pengetahuan sosial ujian satuan pendidikan untuk tingkat SD dan MI. Semoga bisa menambah pemahaman kepada teman-teman semua. Dan apabila teman-teman suka dengan video pembelajaran seperti ini, jangan lupa tekan like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.